Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam, inilah Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa. Laka lantas terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV yang diduga dikendarai oleh oknum polisi menabrak minibus yang ada di depannya saat mengantre di pintu keluar tol. Tanggung jawab ya. Lari. Ya, lari. Mbak, tolong Mbak. Tuhan jangan diam aja ya. Nabrak ini. Udah Bang. Nampak dari video amatir, merekam detik-detik pasca terjadinya kecelakaan antara mobil SUV berwarna hitam dengan mobil minibus berwarna abu-abu di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Peristiwa diduga bermula dari mobil minibus yang kehabisan saldo saat hendak keluar tol. Namun mobil SUV yang berada di belakangnya tak sabar menunggu, kemudian mengklakson mobil korban. Tak sampai di situ, mobil yang diduga dikendarai oleh oknum polisi tersebut pun menabrak mobil minibus. Sengaja aja, wajarlah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Keributan tak terhindarkan saat pengendara mobil minibus meminta ganti rugi kepada pengendara SUV. Namun sayang, bukan ganti rugi yang didapat. Pengendara SUV malah mundur dan menabrak kembali mobil minibus lalu kabur. Kini, kasus tersebut sudah dilaporkan korban ke Bid Propam Polda Sumatera Utara karena terduga pelaku merupakan oknum polisi. Dari Binjai, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, penjagaan di gedung Mahkamah Konstitusi mulai diperketat. TNI dan Polri menurunkan ribuan personel yang bersiaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi hingga 22 April 2024. Sebanyak 3.600 personel gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, terutama jalur yang menuju ke gedung MK. Rencananya, sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 akan digelar hari ini mulai pukul 9 pagi. Terdapat 2 putusan sidang yang akan dibacakan oleh MK, yakni permohonan dari Timnas Amin dan tim hukum Ganjar Mahfud. Keduanya akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Tentu harus ada putusan yang besok diucapkan. Tadi banyak yang tanya apakah RPH masih digelar sampai sore ini masih. Mudah-mudahan sebelum waktu persidangan kita sudah siap putusan untuk diucapkan. Yang kedua soal teknis persidangan besok. Seperti yang pernah saya sampaikan, kita sudah mengirimkan panggilan hari Jumat kemarin kepada seluruh pihak. Pemohon 1-2, termohon pihak terkait, kemudian pemberi keterangan sudah, dan hari ini sudah juga dikonfirmasi. Memang ada yang belum konfirmasi, tapi sebagian besar sudah. Mekanismenya seperti sidang sebelumnya, kita memberikan kuota kursi untuk masing-masing pihak itu 14 kursi, termasuk kalau sekiranya prinsipal itu hadir gitu ya. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran gedung MK, termasuk juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pasti kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa gangguan, tertib.
Sementara itu, Guru Besar dan Civitas Akademika UGM Yogyakarta menggelar aksi kawal putusan sidang MK. Aksi bertajuk Kartini Bangkit digelar di Gedung Balerung Universitas Gadjah Mada. Peserta aksi menyebut aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral kepada para hakim MK. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan bisa memutus perkara Pilpres sesuai dengan adil dan tanpa intervensi dari pihak lain. Pembangunan bangsa ini sangat ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan besok pada hari Senin 22 April 2024. Dari Yogyakarta, kami berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat, dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari Balerung Universitas Gadjah Mada, kami melontarkan bola salju keadilan dan kebenaran agar serumit apapun jalurnya, keadilan dan kebenaran itu dapat berlaku. Berbagai upaya telah dilakukan, acara telah digelar, perjuangan telah dikobarkan. Semoga hasil akhir tidak mengingkari proses yang panjang. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprilia di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Henry, kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai ada pengamanan, ada mobil polisi. Bagaimana sebetulnya situasi di sana dan apakah memang ada informasi massa akan berkumpul di sana? Ya, baik Cikal dan juga pemirsa, situasi terkini dapat kami laporkan tadi pagi memang sudah ada sejumlah persiapan yang telah disiapkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi, yang dimana tadi kami juga melihat beberapa persiapan dan pantauan kami ini menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di mana nantinya akan disiapkan sekitar 7.780 personil gabungan keamanan dari Polda Metro Jaya, juga TNI dan juga Brimob yang akan mempersiapkan keamanan yang akan diamankan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Melihat tadi pagi juga dan saat ini pantauan kami memang belum ada beberapa aktivitas yang begitu terlihat jelas, di mana memang di Mahkamah Konstitusi juga untuk keamanan sendiri ini tadi melihat kami juga ada beberapa keamanan yang sudah digelar selain hanya beberapa personil, tapi kami juga melihat keamanan yang diantaranya ya ini sudah terpasang kawat berduri, juga beberapa pagar beton dan beberapa kendaraan keamanan yang akan mengamankan jalannya putusan sengketa Pilpres 2024. Dan juga nantinya akan ada penutupan ruas jalan yang akan diberlakukan di depan jalan gedung Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya aktivitas jalan di depan Mahkamah Konstitusi akan ditutup sementara, di mana jalan di Mahkamah Konstitusi ini sementara akan ditutup. Dan juga nantinya pada hari ini akan diumumkannya atau pembacaan sengketa Pilpres 2024 ini yang akan dibacakan pada pukul 9 pagi. Dan nantinya juga ada 2 putusan yang dimana sidang ini akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni pemohon dari pasangan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin, dan juga nantinya juga akan dibacakan dari pasangan nomor urut 3 yakni Ganjar dan juga Mahfud. Dan juga dari Mahkamah Konstitusi juga telah mengirimkan 8 surat panggilan kepada pihak terkait yang akan dihadiri oleh mereka, dan di mana itu pada sidang sengketa Pilpres 2024. Dan juga nantinya akan disediakan kurang lebih 14 kursi untuk setiap pihak dan juga beberapa jajarannya. Dan juga himbauan untuk massa yang akan datang ini untuk selalu menjaga keamanan dan juga menjaga
keamanan dan juga menjaga adanya kericuhan. Nantinya jika ada kericuhan, juga pihak dari keamanan yang tersedia di depan Mahkamah Konstitusi juga telah menyiapkan keamanan untuk masa yang akan datang jika terjadi kericuhan. Demikian, Cikal. Perlu atau penting dititik beratkan mengenai arus lalu lintas yang tadi Anda sebutkan. Di titik mana saja krusial yang harus diperhatikan oleh masyarakat, serta apakah ada imbauan dari pihak kepolisian misalnya, Henry? Ya baik, untuk lalu lintas sendiri ini sementara kita belum bisa mendapatkan informasinya karena memang di sini belum begitu terlihat beberapa keamanan-keamanan yang akan memberitahu apa saja yang jalan mana saja yang akan ditutup. Akan tetapi hingga saat ini memang jalanan di sekitaran Mahkamah Konstitusi memang masih berjalan efektif. Akan tapi nanti akan diberlakukan penutupan jalan di depan jalan Mahkamah Konstitusi dan juga bundaran Patung Kuda, dan himbauan juga untuk pemirsa dan juga masyarakat yang hendak melakukan aktivitas, nantinya akan ada keamanan-keamanan yang akan menjaga di mana masa akan berdatangan di pagi hari nanti. Demikian. Baik, Henry, satuan keamanan apa saja yang siagakan di sana selain polisi? Singkat saja, Henry. Mungkin untuk laporan yang kami dapatkan ini akan ada keamanan, yakni ada tim personal yang akan disiapkan di depan maupun di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Akan ada tim personal dari Polda Metro Jaya, TNI dan juga Brimob yang akan mempersiapkan keamanan yang ada di dalam maupun di luar Mahkamah Konstitusi. Demikian. Baik, terima kasih Henry atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan, hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga marwahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud telah hadir memberikan keterangan. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti? Mahkamah Konstitusi diprediksi memiliki beberapa opsi dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024. Opsi pertama, MK akan menolak seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan beberapa catatan perbaikan yang akan berlaku pada Pilpres selanjutnya. Putusan ini otomatis membuat pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres secara sah. Opsi kedua, MK akan mengabulkan seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini memungkinkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan kandidat hanya diikuti oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Opsi ketiga, MK hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Hal ini otomatis membuat Prabowo ganti cawapres baru dalam pemungutan suara ulang. Namun opsi ini diprediksi sulit dilakukan karena akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Jokowi jika pemilu ulang berlangsung 2 putaran. Opsi keempat, MK akan mendiskualifikasi Gibran, namun Prabowo tetap sah dan dilantik jadi presiden. Hal ini otomatis membuat posisi Wapres akan ditentukan oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal kekosongan kekuasaan. Namun hal ini diduga juga sulit dilakukan karena bisa timbulkan gejolak sosial politik. Putusan yang akan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi pertaruhan seluruh hakim untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Integritas para hakim diuji di tengah sorotan dan gempuran keraguan publik atas kinerja Mahkamah pada pemilu 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 pada Senin atas gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Gugatan terhadap hasil Pilpres bukanlah hal baru sejak pemilu langsung digelar pada 2024. MK selalu menangani gugatan hasil Pilpres. Namun ada sejumlah keputusan dan peristiwa yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah sengketa hasil pemilu di MK. Di antaranya, banyak pihak yang mengajukan menjadi amicus curiae. Bahkan hingga Jumat 19 April 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 47 pengajuan amicus curiae dari berbagai kalangan termasuk dari Megawati Soekarno Putri. Amicus curiae dikenal sebagai sahabat pengadilan, merupakan praktek hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan, berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, amicus curiae belum tentu dibacakan saat sidang putusan karena tidak ada di peraturannya. Fajar juga menegaskan pengaruh amicus curiae terhadap keputusan yang diambil tidak bisa diukur lantaran tergantung keyakinan hakim. Nggak ada aturannya, harus dibacakan gitu kan. Makanya saya bilang kemarin, amicus curiae itu bisa saja dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu bisa sebagian atau seluruhnya, atau mungkin juga tidak dipertimbangkan. Kan begitu. Bergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Oh ini oke, oh ini relevan, ini enggak. Yang memberikan penilaian hukum, yang memosisikan amicus curiae itu seperti apa, itu keyakinan masing-masing hakim. Jadi nggak ada keharusan untuk membacakan atau memperlakukan seperti apa terhadap amicus curiae. Namun terlepas bisa atau tidaknya mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, amicus curiae kali ini telah menjadi sejarah sekaligus fenomena menarik dalam PHPU tahun 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru atas sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi hingga berbagai isu penegakan hukum dan 63,4% tidak setuju dengan pembatalan penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran pada pemilihan presiden 2024. Lembaga Indikator Publik melalui founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, ini merilis survei terbaru terkait berbagai isu panas yang terjadi di Indonesia, pemirsa. Salah satunya yakni sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang akan diputuskan pada hari ini. Dan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 1.201 responden melalui random digit dialing periode 4 hingga 5 April 2024. Nah, dengan target populasi WNI 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Dan pemirsa, adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang mengetahui atau aware bahwa saat ini berlangsung sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sebanyak 52,6% mengetahui dan 47,4% tidak mengetahui. Dalam hasil yang dirilis, sebanyak 63,4% tidak setuju dengan pembatalan penetapan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024. Hasil ini, pemirsa, didapatkan melalui rincian 3,3% responden sangat setuju pembatalan penetapan pasangan nomor urut 2, yaitu selanjutnya ada 24,1%. Ini menyatakan setuju pembatalan penetapan pasangan, sementara 23,5% kurang setuju pembatalan penetapan pasangan, sementara 38,9% tidak setuju pembatalan penetapan pasangan, dan 9,1% tidak menjawab. Ya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Hal itu karena Anwar Usman diduga masih menggunakan fasilitas Ketua MK. Tim Pembela Demokrasi Indonesia mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Meski telah dicopot dari Ketua MK sejak 7 November 2023 lalu, Anwar Usman diduga masih menikmati sejumlah fasilitas yang diperuntukkan bagi Ketua MK. Sementara itu, juru bicara MK, Fajar Laksono, membenarkan bahwa Anwar Usman saat ini masih menggunakan fasilitas Ketua MK kecuali rumah dinas. Jubir MK mengatakan setelah sidang PHPU akan dilakukan penataan fasilitas bagi Ketua MK dan hakim anggota. Mahkamah Konstitusi sudah direcoki dengan menempatkan hakim-hakim yang bisa saja orang bilang bermental ayam sayur. Sementara hal-hal yang harusnya mereka katakan tidak, mereka justru diam. Buktinya 6 bulan mereka membiarkan Anwar Usman menikmati fasilitas eksklusif yang merupakan hak dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, mobil dinas RI, berapa itu, 9 atau berapa itu yang itu, sama ruang kerja. Itu kan simbol-simbol yang mengangkat seorang bahwa inilah pemimpin kita. Tetapi mereka semua biarkan, sehingga kita balik bertanya-tanya, mereka bebas atau tidak? Mereka merdeka atau tidak? Kami pernah menjawab juga, memang dalam beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas gitu ya. Kecuali rumah dinas sudah tidak. Tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi bahwa nanti setelah PHPU ini akan dilakukan penataan. Jadi fasilitas untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa itu nanti kita tata. Itu rencananya seperti itu. Alasannya kenapa sih Mas harus nunggu setelah PHPU, Mas? Ya, ini kan kita concern di sini dulu. Kita dikejar waktu ini.
Dan ini soal-soal yang ya teknis tapi penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana MK menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu yang dibutuhkan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran bidang hukum dan advokasi menginstruksikan ke pendukungnya untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa saat putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Hal itu agar kericuhan yang terjadi pada tahun 2019 tidak kembali terulang. Instruksi agar para pendukung Prabowo Gibran tidak melakukan aksi unjuk rasa saat putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Komandan TKN, Eko Hukum dan Advokasi Hinca Panjaitan disebut pesan langsung dari Prabowo Subianto. Hal tersebut karena Prabowo Subianto tidak ingin kericuhan seperti pada pemilu 2019. TKN juga berharap para pendukung Prabowo Gibran langsung menyaksikan hasil putusan dari media tanpa harus turun di jalan yang dapat memicu perpecahan. Pihak Prabowo Gibran juga berharap putusan sengketa Pilpres 2024 berakhir damai tanpa ada kericuhan serta percaya seluruh hakim MK memutuskan perkara dengan adil. Lapangan itu kan ini datang dari kawan-kawan dari seluruh Indonesia meminta dukungan, bukan apa-apa, hanya memberi dukungan penuh terhadap persidangan ini. Namun demikian, Pak Prabowo memikirkan dan memutuskan bukan peradilan di jalanan, tapi di dalam ruang persidangan. Karena itu konsisten sikapnya tahun 2019 juga 2024 tidak perlu turun ke jalanan karena kita percayakan kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi dan kita sudah siapkan para advokat yang bisa mewakili kepentingan kita. Nah, karena itu sampai tadi malam, sampai pagi ini saya diskusi dengan teman-teman, semua patuh, tidak ada yang akan turun ke lapangan. Namun demikian kami besok lengkap tim TKN dengan para lawyer dan advokat ini standby di sana semua. Saya selalu mendampingi dan mereka nanti para advokat ke dalam, saya di luar, kami di luar. Meski diberi kesempatan untuk duduk mendengarkan supaya fair, kami di luar karena kami juga di Komisi 3 supaya tidak dianggap intervensi. Tapi karena ini tanggung jawab, maka kami cukup menjaga, memberi support kepada 45 advokat kami ini. Dan kami yakin besok pendukung ini tidak ada yang turun. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku tak ingin berspekulasi terkait putusan sengketa Pilpres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini. JK mengaku akan menerima keputusan itu. Putusan MK besok jelang kampanye. Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu. Kalau apapun hasilnya Pak, gimana Pak? Ya apapun hasilnya harus diterima. Pemirsa, 8 balon udara ditemukan di sekitar area Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo dan mengganggu operasional bandara. Informasi selengkapnya kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, imbas erupsi Gunung Ruang, penutupan Bandara Internasional Samratulangi di Manado, Sulawesi Utara diperpanjang. Operasional penertiban dihentikan sementara hingga hari ini. Penutupan Bandara Internasional Samratulangi kembali diperpanjang setelah Gunung Ruang kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Demi keselamatan penerbangan, bandara pun ditutup hingga Senin siang. Tidak ada pesawat yang terbang lantaran kondisi udara yang tidak kondusif. Para penumpang telah memesan tiket atau yang telah memesan tiket dapat melakukan penjadwalan ulang atau mengembalikan tiket dengan mendapatkan uang kembali 100%. Sejak hari pertama penutupan bandara terdapat 150 penerbangan dengan 19.000 penumpang batal diberangkatkan. Dari paper test dari semalam sebetulnya menunjukkan hasil yang positif, tetapi hasil juga kita koordinasi dengan BMKG, ternyata untuk hasil dari citra satelit itu abu vulkanik itu masih di atas ruang udara Manado, sehingga pilot maskapai belum berani untuk melakukan penerbangan karena memang sangat riskan.
Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan Geologi PVMBG mencabut peringatan potensi tsunami akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Meski demikian, status Gunung Ruang hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah masih berstatus level 4 atau awas. Distribusi bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tiba di posko utama erupsi Gunung Ruang, Tagulandang. Bantuan langsung diserahkan ke warga terdampak. Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk pengungsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara tiba dan langsung disalurkan ke warga terdampak. Bantuan berupa family kit, tas, dan hygiene kit diserahkan langsung Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dan diterima Bupati Kabupaten Sitaro Joy Oro. Distribusi bantuan ini akan terus bertambah. Pasalnya bantuan sebanyak 29 ton berupa alat tidur, seng, dan paku seng masih dalam perjalanan dan terkendala transportasi. Secara simbolis, logistik dan peralatan, di samping juga ada bantuan biaya operasional. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kita sudah hadir bersama di sini sejak awal kejadian di hari Kamis, namun karena memang faktor transportasi sehingga logistik peralatan kita hari ini semua sudah dalam perjalanan menuju Tagulandang. Berdasarkan informasi, tercatat 600 jiwa berada di sejumlah titik lokasi pengungsian erupsi Gunung Ruang. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, 8 balon udara ditemukan di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Balon udara ilegal itu terbang hingga mendekati pesawat dan sangat membahayakan penerbangan. Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menerima 24 laporan gangguan penerbangan yang disebabkan oleh balon udara. Ada 8 balon udara yang ditemukan di sekitar area bandara. Balon-balon udara ini terbang liar dengan ketinggian 1.000 hingga 50.000 kaki atau sekitar 6 km, sehingga sangat dekat dengan pesawat yang sedang terbang membawa penumpang. Penerbangan balon udara liar ini bisa sangat membahayakan penerbangan. Pihak bandara pun berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan balon udara yang terbang liar tanpa mematuhi sejumlah aturan. Berikan sosialisasi agar tidak menerbangkan balon ke udara secara bebas. Mengingat ketentuan tentang balon ini sudah ada peraturan pemerintah PM 40 tahun 2018 di mana balon hanya boleh diterbangkan siang hari, harus dilengkapi dengan warna-warna yang jelas atau terang terlihat, kemudian ditambahkan tidak boleh dilengkapi dengan bahan peledak dan segala macamnya. Itu sudah kita sosialisasikan. Tetapi pada pelaksanaannya selama Lebaran kemarin mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 18 kita sudah menerima 24 laporan. Penerbangan balon udara ilegal dan membahayakan operasional pesawat terbang bisa dikenakan jerat pidana, yakni penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, selain di Yogyakarta, balon udara sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah, mulai dari gangguan penerbangan hingga meledak dan terbakar saat akan diterbangkan. Sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan oleh warga di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara yang terbuat dari kertas. Balon udara ini diterbangkan dalam Festival Balon Udara yang digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah.
Meski tidak memakan korban jiwa, namun warga diminta lebih waspada saat menerbangkan balon udara. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, balon udara berukuran besar meledak dan menggemparkan warga desa Donorojo. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Ledakan ini merusak 1 buah minibus dan 5 rumah lainnya. Diduga ledakan akibat petasan yang berada di dalam balon udara meledak. Dari hasil penyelidikan, di dalam balon udara tersebut ada 45 petasan berbagai ukuran. Sementara itu, hampir dalam waktu yang bersamaan, sebuah balon udara mengenai rumah dan meledak di desa Kembang Limus. Akibatnya, 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung, Jawa Timur, sebuah balon udara berukuran besar jatuh dan nyaris menimpa pengguna jalan serta jaringan listrik. Polisi pun langsung mengamankan dan memadamkan api yang membakar balon udara ini. Untuk mencegah berulangnya kejadian ini, polisi telah merazia sejumlah titik di Trenggalek. Hasilnya, 145 balon udara siap terbang diamankan. Masyarakat diingatkan untuk tidak menerbangkan balon udara. Namun ternyata himbauan tersebut diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya balon yang diterbangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan dari Kepolisian, TNI, PLN, dan Satpol PP mengamankan ratusan balon udara tradisional pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Razia balon dilakukan untuk mencegah kebakaran, gangguan pasokan listrik, hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek, Tulung Agung, Jawa Timur dan nyaris menimpa pengguna jalan serta jaringan listrik PLN pada Rabu siang. Beruntung polisi dengan sigap melakukan pengamanan dan memadamkan api yang masih menyala. Sementara itu, tim gabungan melakukan razia serentak di sejumlah titik di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu. Karena banyak ditemukan warga yang nekat menerbangkan balon udara pada momen perayaan Lebaran Ketupat. Dalam razia ini, polisi mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Menurut polisi, keberadaan balon udara dapat membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran. Yang pertama, bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang ketiga, mungkin nyangkut ke kabel-kabel atau tiang listrik sehingga bisa menimbulkan masalah pemadaman listrik. Sebelum melakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya balon yang diterbangkan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sebelumnya, 6 rumah dan 1 mobil di Magelang, Jawa Tengah rusak akibat ledakan balon yang berisi petasan. Tidak ada korban jiwa, namun kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Beginilah suasana perumahan pesona Kota Mungkit, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, usai digemparkan dengan suara ledakan balon udara ukuran besar di gang perumahan setempat. Ledakan balon udara ukuran besar terjadi sekitar hari Jumat pagi, 12 April 2024. Balon tiba-tiba turun dan terjadi rentetan ledakan tepat di samping mobil dan rumah milik warga. Akibat kejadian ini, minibus dengan nomor polisi AD1325JS rusak terkena dentuman ledakan diduga kuat dari ledakan petasan balon udara, serta 5 rumah lainnya juga rusak ringan. Tim Inafis Polresta Magelang langsung melakukan olah TKP dan hasil penjagaan sementara balon udara yang terbuat dari plastik dan bambu tersebut diduga berdiameter 3 meter dan ditemukan 45 petasan berbagai ukuran yang belum meledak. Tiba-tiba ada balon turun, begitu turun saya kira kan mati apinya.
balon turun, saya samperin ternyata meledak di bawah. Besar Mas? Besar. Meledak berapa kali Mas? Kurang lebih 3-4 kali Pak. 3-4 kali. Jadi sempat kena atau enggak? Sempat kena sebagian tutupan, ya nggak apa-apa. Setelah turun dari balon itu ada beberapa petasan yang meledak di seputar TKP, kemudian ada yang mengakibatkan 5 rumah rusak ringan berdampak daripada ledakan mercon itu. Kemudian 1 mobil Sigra rusak ringan. Sementara itu di hampir waktu yang bersamaan juga terjadi balon udara yang mengenai rumah dan meledak di daerah Desa Kembang Limus, Kecamatan Borobudur yang menyebabkan 1 rumah rusak ringan di bagian atap. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini barang bukti puluhan petasan dan rangka bambu balon udara diamankan ke Mapolresta Magelang. Hingga saat ini, kejadian 2 ledakan balon udara yang merusak rumah warga dan 1 unit minibus tersebut masih dalam proses penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, Ainus melaporkan. Pemirsa, meski balon udara ilegal dilarang, namun hal itu tidak menyurutkan antusias ribuan pengunjung menyaksikan festival balon udara yang ditambatkan tali dengan ketinggian maksimal 300 meter. Lautan manusia dari berbagai daerah dipadati memadati alun-alun Kabupaten Wonosobo. Lautan manusia memadati alun-alun Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan puncak festival balon udara tradisional Wonosobo. Sebanyak 53 balon udara berbagai ukuran dan motif menarik perhatian ribuan pengunjung yang mendatangi alun-alun Wonosobo sejak Minggu pagi. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung datang dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri untuk bisa menyaksikan penerbangan balon udara tradisional yang digelar sejak Lebaran hari kedua lalu di 14 titik di 6 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo sengaja menggelar festival ini sebagai upaya menekan angka penerbangan balon udara ilegal lantaran penerbangan balon udara liar dilarang karena beresiko mengganggu keselamatan lalu lintas penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan, balon yang diterbangkan di festival balon udara ini tidak dilepas, namun ditambatkan dengan ketinggian maksimal 300 meter. Pengen lihat penerbangan balon udara langsung di Wonosobo. Soalnya kemarin-kemarin juga ramai kan di sosial media, banyak orang yang ngetek juga. Ternyata di Wonosobo juga ada tradisi yang menarik, langka juga mumpung Idul Fitri tahun ini ada, jadi sengaja ke Wonosobo buat nonton festival balon udara. Pelaksanaan penerbangan balon udara tradisional diawasi langsung Airnav Indonesia. Airnav Indonesia mencatat tren penerbangan balon udara liar di Indonesia mengalami penurunan. Di satu sisi tetap melestarikan budaya lokal, yaitu balon udara, tapi di sisi lain juga mengedukasi masyarakat agar balon itu tidak dilepas. Dan salah satunya sesuai dengan peraturan pemerintah PM 40 tahun 2018 bahwa balon budaya itu adalah ditambahkan. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun sekarang terdapat larangan menerbangkan balon udara liar dan harus ditambatkan tali dengan ketinggian maksimal 150 meter. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Usai merayakan Idul Fitri, warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar tradisi pesta rakyat dengan berbagai hiburan. Salah satu yang paling menarik perhatian warga adalah Kuluwung atau meriam karbit. Ribuan warga Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi antusias saat menggelar tradisi pesta rakyat. Ya, dalam acara ini berbagai hiburan ditampilkan seperti karnaval, jaipongan, musik dangdut, dan permainan kuluwung atau meriam karbit. Diperlukan waktu setengah bulan untuk membuat meriam yang bahannya sebagian besar dari pohon kelapa. Selain menghibur warga, acara yang digelar setahun sekali ini juga membawa berkah kepada para pedagang kecil. Bagus sih,
sampai ke sini datang, termasuk saya gitu ya Mas ya. Datang dari Pasir Lingus ke sini cuma mau nonton ini. Ini karbit Pak, karbit buat hiburan Lebaran, biar istilahnya ada kemeriahan gitu Pak. Makan waktu berapa lama Pak untuk pembuatan ini Pak? Ini kemarin ya istilahnya adalah 15 hari mah, 12 hari ya. Warga berharap tradisi pesta rakyat ini bisa terus lestari dan semakin meriah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Yusuf Kala menghadiri pertemuan saudagar Bugis Makassar yang ke-24 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain JK, Wakil Ketua MPR Amir Uskara, Wali Kota Makassar Ramdan Pomanto, dan founder Bosowa Aksa Mahmud juga hadir dalam acara yang diinisiasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan Yayasan Kemanusiaan Romsis. Para saudagar Bugis Makassar ini diharapkan aktif dalam kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban bencana alam. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memberdayakan anak muda berprestasi dalam membangun dan memajukan daerahnya masing-masing. Dalam sambutannya, Yusuf Kala menyatakan pertemuan ini dapat melahirkan gagasan dalam mengelola sumber daya alam untuk membantu percepatan ekonomi. Oleh karena itu, agar kita meningkatkan ekonomi kita berfungsi. Salah satu dari 30 saudagar Bugis Makassar bisa mengambil 4 anak asuh untuk yang disekolahkan, ya, dari tingkat SMA sampai selesai, kemudian memberikan kontribusi setelah selesai kembali ke kampung halaman membangun Sulawesi Selatan, berarti ada 120 anak yang... Ribuan warga Myanmar melarikan diri ke Thailand seiring dengan bentrokan pejuang suku Karen dan tentara Myanmar. Informasi dari mancanegara akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai membawa klub bola voli Red Sparks ke babak play-off Liga Voli Korea, atlet voli Megawati Hangestri Putri kembali ke tanah air memperkuat tim bola voli putri Jakarta Bin di kompetisi Proliga 2024. Jelang bergulirnya Proliga 2024, pemain asal Indonesia yang namanya bersinar di klub Korea Red Sparks, Megawati Hangestri Putri, kini memperkuat tim voli putri Jakarta Bin. Saat diperkenalkan ke publik dalam pelepasan tim voli putri Jakarta Bin dan tim voli putra Jakarta Stinbin di Jakarta pada Minggu pagi, Megawati berharap dapat membawa timnya menjadi juara di Proliga 2024. Optimisme serupa juga diungkapkan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Seri pembuka putaran pertama Proliga 2024 akan digelar di Yogyakarta 25 April hingga 21 Juli 2024. Nomor punggung 8 berposisi sebagai oposisi peraih gelar juara pada ajang Ungguan. Oh, untuk saat ini aku baru gabung 1 minggu kalau nggak salah kan ke sini karena aku dari Korea gitu kan. Persiapannya cukup, menurut aku cukup dan bisa lebih lagi dari ini. Mungkin step by step kan ya, karena aku juga baru datang kayak gitu. Jadi saya berharap juga, saya pribadi juga belum pernah jadi juara di Proliga kan. Saya berharap saya bisa bawa tim ini juara. Kita sangat optimis karena di tim putri dan tim putra tempat berkumpulnya para punggawa-punggawa jagoan bola voli putri maupun putra yang selama ini kita kenal. Guru Besar dan Civitas Akademika UGM Yogyakarta menggelar aksi kawal putusan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. iNews Pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.
Jelang sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, penjagaan di Gedung Mahkamah Konstitusi mulai diperketat. TNI dan Polri menerjunkan ribuan personel yang bersiaga di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi hingga 22 April 2024. Sebanyak 3.600 personel gabungan TNI dan Polri diturunkan untuk mengamankan pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selain mengamankan putusan sidang sengketa Pilpres 2024, personil gabungan juga akan mengamankan unjuk rasa di MK dan Patung Kuda Jakarta. Rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan, terutama jalur yang menuju ke gedung MK. Rencananya sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 akan digelar hari ini mulai pukul 9 pagi. Terdapat dua putusan sidang yang akan dibacakan oleh MK, yakni permohonan dari tim Nas Amin dan tim hukum Ganjar Mahfud. Keduanya akan dibacakan dalam ruangan yang sama. Untuk mengetahui situasi terkini jelang putusan sengketa Pilpres 2024, kami terhubung kembali dengan rekan Henry Aprilia di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Henry, bagaimana situasi terkini di sekitar gedung MK? Ya baik Cikal dan juga pemirsa, situasi terkini di pagi hari menjelang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024. Hingga saat ini pantauan kami memang belum begitu terlihat massa yang berdatangan, dan juga hingga saat ini beberapa aktivitas masyarakat yang hendak melaksanakan aktivitas memang masih sudah berjalan dengan normal. Dan informasi terkini terkait arus jalan nantinya akan ditutup, akan tetapi pagi ini di jalan depan gedung Mahkamah Konstitusi masih berjalan dengan normal, dan beberapa aktivitas kendaraan di depan jalan Mahkamah Konstitusi masih bisa melalui lintasi dengan lancar. Nantinya massa akan berdatangan di pagi hari, tapi hingga saat ini kami belum begitu melihat pantauan massa yang berdatangan. Dan untuk keamanan sendiri, ini akan disiapkan, maksud kami dari tim pengamanan atau tim gabungan yang dimana ini dari Polda Metro Jaya ada sekitar 7.783 pengamanan, yang juga diantaranya ada TNI dan juga Brimob. Dan pantauan kami juga hingga saat ini sedari tadi pagi sudah terpasang kawat berduri maupun pembatas beton yang disiapkan oleh keamanan yang akan mengamankan di mana massa yang akan berdatangan nanti di pagi hari. Dan keamanan sendiri ini juga diamankan tidak hanya di luar atau di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi saja, tapi juga diamankan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Demikian Cikal. Apakah ada imbauan khusus yang disampaikan oleh pihak pengamanan, terutama kepada masyarakat yang masih beraktivitas, khususnya yang melintasi gedung MK? Ya baik Cikal, untuk informasi atau himbauan untuk masyarakat yang hendak melakukan aktivitas jelang pembacaan sengketa Pilpres 2024, di mana himbauan untuk masyarakat yang hendak melakukan aktivitas untuk selalu berhati-hati dan juga selalu mengamankan diri Anda agar nantinya massa yang akan datang juga akan berangsur ramai, dan juga dihimbau juga untuk masyarakat untuk tetap berhati-hati, dan nantinya juga jalanan akan segera ditutup di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Oke, mulai jam berapa tepatnya akan ditutup untuk informasi kepada masyarakat, dan nanti kepada massa yang akan datang akan dikumpulkan di titik mana nanti untuk massa yang berkumpul di sana? Ya, baik. Untuk informasi terkini kami juga belum begitu mendapatkan, karena tadi juga kami telah menanyakan bahwa hingga saat ini memang lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi masih bisa dilalu lintasi dengan lancar, dan mungkin ketika massa sudah mulai berdatangan pada mulainya pembacaan sengketa Pilpres 2024 yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini mungkin akan adanya penutupan jalan. Jika massa sudah mulai berdatangan,
persidangan dan titik kumpulnya juga akan dikerahkan di depan patung kuda seperti itu. Terima kasih atas informasi Anda. Kami akan terus mengupdate informasi terkini dari Gedung MK. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim pembela demokrasi Indonesia melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Hal itu karena Anwar Usman diduga masih menggunakan fasilitas Ketua MK. Tim pembela demokrasi Indonesia mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk melaporkan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Meski telah dicopot dari Ketua MK sejak 7 November 2023 lalu, Anwar Usman diduga masih menikmati sejumlah fasilitas yang diperuntukkan bagi Ketua MK. Sementara itu, juru bicara MK, Fajar Laksono, membenarkan bahwa Anwar Usman saat ini masih menggunakan fasilitas Ketua MK kecuali rumah dinas. Jubir MK mengatakan setelah sidang PHPU akan dilakukan penataan fasilitas bagi Ketua MK dan hakim anggota. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah direcoki dengan menempatkan hakim-hakim yang bisa saja orang bilang bermental ayam sayur, sementara hal-hal yang harusnya mereka katakan tidak, mereka justru diam. Buktinya 6 bulan mereka membiarkan Anwar Usman menikmati fasilitas eksklusif yang merupakan hak dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, mobil dinas RI, berapa itu, 9 atau berapa itu yang itu, sama ruang kerja. Itu kan simbol-simbol yang mengangkat seorang bahwa inilah pemimpin kita. Tetapi mereka semua biarkan, sehingga kita bertanya-tanya, mereka bebas atau tidak? Mereka merdeka atau tidak? Kami pernah menjawab juga, memang dalam beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas gitu, kecuali rumah dinas sudah tidak. Tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan Mahkamah Konstitusi bahwa nanti setelah PHPU ini akan dilakukan penataan. Jadi fasilitas untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa itu nanti kita tata. Itu rencananya seperti itu. Alasannya kenapa sih Mas harus nunggu setelah PHPU Mas? Ya ini kan kita concern di sini dulu, kita dikejar waktu ini. Kan ini soal-soal yang ya teknis tapi penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana MK menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu ini. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran bidang hukum dan advokasi menginstruksikan ke pendukungnya untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa saat putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hari ini. Hal itu agar kericuhan yang terjadi pada 2019 tidak terjadi. Instruksi agar para pendukung Prabowo Gibran tidak melakukan aksi unjuk rasa saat putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan Komandan TKN Eko Hukum dan Advokasi Hinca Panjaitan disebut pesan langsung dari Prabowo Subianto. Hal tersebut karena Prabowo Subianto tidak ingin ada kericuhan seperti pada pemilu 2019. TKN juga berharap para pendukung Prabowo Gibran langsung menyaksikan hasil putusan dari media tanpa harus turun ke jalan yang dapat memicu perpecahan. Pihak Prabowo Gibran juga berharap putusan sengketa Pilpres 2024 berakhir damai tanpa ada kericuhan serta percaya seluruh hakim MK memutuskan perkara dengan adil. Saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita ini sudah menerima berikan rasa keadilan. Lapangan itu kan ini datang dari kawan-kawan dari seluruh Indonesia meminta dukungan, bukan apa-apa, hanya memberi dukungan penuh terhadap persidangan ini. Namun demikian, Pak Prabowo memikirkan dan memutuskan bukan peradilan di jalanan, tapi di dalam ruang persidangan. Karena itu konsisten sikapnya tahun 2019 juga 2024 tidak perlu turun ke jalanan karena kita percayakan kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi dan kita sudah siapkan para advokat yang bisa mewakili kepentingan kita. Nah, karena itu sampai tadi malam, sampai pagi ini saya diskusi dengan teman-teman, semua patuh, tidak ada yang akan turun ke lapangan. Namun demikian kami besok lengkap tim TKN dengan para lawyer dan advokat ini standby di sana semua. Saya selalu mendampingi dan mereka nanti para advokat ke dalam, saya di luar, kami di luar. Meski diberi kesempatan untuk duduk mendengarkan supaya fair, kami di luar karena kami juga di Komisi 3 supaya tidak dianggap intervensi. Tapi karena ini tanggung jawab, maka kami cukup menjaga, memberi support kepada 45 advokat kami ini. Dan kami yakin besok pendukung ini tidak ada yang turun.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mengaku tak ingin berspekulasi terkait putusan sengketa Pilpres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi hari ini. JK mengaku akan menerima keputusan tersebut. Besok jelang kampanye. Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu. Kalau apapun hasilnya Pak, gimana Pak? Ya apapun hasilnya harus diterima. Hampir 14 hari Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa Pilpres 2024 dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli hingga menteri. Sidang putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Dan apakah permohonan para pemohon meminta pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dapat dikabulkan? Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya Ganjar Mahfud, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bahkan lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil pemilu ke MK. Kedua paslon menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, saat pelaksanaan hingga setelah pemungutan suara. Rabu 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilu Presiden 2024. Kedua pemohon, yakni Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo hadir. Isi permohonan mereka hampir sama, di antaranya meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi, kemudian memerintahkan KPU segera menggelar pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Prabowo Gibran. Mata publik pun kemudian tertuju pada jalannya persidangan. Aroma dugaan kecurangan, pengerahan oknum aparat, politisasi bansos, nepotisme, hingga isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo disampaikan di gedung Mahkamah Konstitusi yang muncul dari keterangan para saksi dan ahli. Terutama saat 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang sebagai saksi, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah memasuki tahap akhir. Putusan akan dibacakan Senin 22 April 2024. Mampukah Hakim Konstitusi menjaga marwahnya sebagai corong keadilan? Jangan sampai palu hakim patah lagi di hadapan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru atas sengketa Pilpres 2024 di MK. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan kepada 1.201 responden melalui metode random digit dialing periode 4 hingga 5 April 2024 dengan target populasi WNI 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Adapun margin of error survei sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang mengetahui atau aware bahwa saat ini pemirsa berlangsung sidang sengketa Pilpres 2024 sebanyak kita lihat 52,6% mengetahui dan 47,4% ini menyatakan tidak mengetahui. Kita ke informasi selanjutnya di mana sementara ada 71,8% pemirsa yang percaya bahwa MK adil memutuskan sengketa. Sementara sebanyak 21,2% pemirsa menyatakan tidak percaya dengan keputusan sengketa. Sementara ada yang paling kecil yakni 7% mereka memutuskan untuk tidak menjawab. Kita selanjutnya. Tuntutan pembatalan. Dalam hasil dirilis sebanyak 63,4% pemirsa dianggap atau menyatakan tidak setuju dengan pembatalan penetapan. Kemudian 27,4% menyatakan setuju dengan keputusan MK atau pembatalan penetapan ini. Dan kemudian yang terakhir adalah 9,1%
memilih untuk tidak menjawab terkait dengan pembatalan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024. Nah, hasil ini didapatkan melalui rincian 3,3% responden sangat setuju pembatalan penetapan pasangan 2, 24,1%. Pemirsa menyatakan setuju pembatalan penetapan pasangan, sedangkan 23,5% kurang setuju penetapan atau pembatalan penetapan pasangan. Sementara sementara itu yang tidak menjawab, pemirsa, ada 7,1% terkait dengan tuntutan pemungutan suara ulang. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pada pagi hari ini. Saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.